Lancang kuning, lancang kuning berlayar malam, hai berlayar malam. Lotong. Hai lancang kuning, Assalamualaikum. Ya, Bang. lancang kuning, lancang kuning berlayar malam, berlayar malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita berada di Desa Slotong, Kecamatan Sedanggang. Jadi setelah tadi kita ke Desa Sedanggang, hari ini siang ini kita singgah ke Desa Slotong. Dalam program yang sama, Kelana Keliling Langkat nih ceritanya. Jadi ceritanya Kabupaten Langkat itu ada 23 kecamatan, Pak ya. Ya. Nah, salah satunya Kecamatan Sedanggang. Dan di Kecamatan Sedanggang itu salah satunya adalah Desa Slotong. Tentu ada sejarahnya nih. Untuk itu hadir kita pada siang ini ada Kepala Desa Slotong Bapak Sumaryono Esa. Benar Pak ya? Kemudian ada Ibu Sekdes Fatimah Jahara. Tapi untuk lebih jelasnya lagi, biar Pak Kades yang memperkenalkan aparaturnya satu persatu. Siapa aja yang hadir siang ini. Silakan Pak Kades. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan kami dari PWI atau Keliling Langkat yang saat ini singgah di Desa Slotong. Bila akan saya perkenalkan di samping sebelah kanan saya sekretaris desa saya Ibu Fatimah Zahara SE. Di sampingnya lagi Ketua Kelompok Nelayan Bapak Zainal Arifin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan di sebelah kiri yaitu Bapak Musra Jamin yang nantinya akan membawakan acara tentang sejarah Desa Slotong. Dan di sampingnya lagi Bapak Ketua LPMD Bapak Khairuddin. Yang di sebelahnya lagi yaitu Bapak Ketua BPD Bapak Zakaria. Terima kasih. Inilah artinya rekan-rekan kami atau aparatur desa yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Supaya tidak bertele-tele kan, langsung aja kami tanya nih Pak Kades. Banyak yang kami tanya Pak Kades. Ya. Jadi yang pertama kami tanya dulu tentang profil desa Pak Kades. Desa kita ini ada berapa dusun, ya kan? Warganya berapa, mata pencariannya mayoritas apa, sukunya apa gitu. Silakan Pak. Terima kasih. Letak Desa Slotong yaitu seluas 3.669 hektar di sebelah utara berbatasan dengan Desa Jaringalus, sebelah timur berbatasan dengan Desa Pantai Gading, dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Karanggading, sebelah barat berbatasan dengan Desa Secanggang. Jadi di Desa Slotong ada 9 dusun. Mata pencarian terkhusus yaitu yang paling banyak adalah masyarakat pertanian atau sebagai petani, dan yang kedua yaitu masyarakat nelayan, dan selainnya ada pegawai negeri, buruh, juga tadi pegawai negeri sudah ya. Jadi di tempat kami ini ada mata pencariannya sebagai petani dan nelayan. Jadi di sebelah kanan ketika kita memasuki Desa Slotong itu areal pertanian, Pak. Di sebelah kiri areal perikanan atau kelautan. Jadi maka dari itu nanti boleh kita lihat-lihat areal hamparan yang ada di persawahan kita, dan di sebelah kiri nanti tentu akan diajak juga dengan ketua kelompok nelayan kita. Nah itu dia. Ya biar tahu nih Pak. Iya Pak. Kemudian dengan Pak Musra Jamin. Ini sebagai sejarawan desa nih Pak.
Coba Bapak ungkap dulu sedikit sejarah desa Selotong ini. Kemana Bang? Terima kasih Pak. Iya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak-bapak, Bapak Kepala Desa Selotong, juga Bapak-bapak dari tim apa tadi Pak? Kelana. Kelana Kabupaten Langkat. Jadi saya akan ceritakan sedikit tentang asal usul nama Desa Selotong dulu Pak ya. Iya, boleh. Jadi nama Desa Selotong ini dulu awalnya pada di era tahun 1858. 18 Pak ya. 1858. Di masa itu Kesultanan Langkat dipegang oleh Tuanku Haji Musa Al-Ahlid Al-Mahadiyah Muazzam Shah. Nah, jadi cerita ini saya ambil Pak dari cerita orang tua Pak. Iya. Nah, karena bukti sejarahnya memang nggak ada. Nah, berkenaan dengan itu maka saya dulu sering mendatangi orang tua untuk menanyakan tentang asal muasal nama Selotong ini Pak. Jadi dari keterangan orang tua tersebut, nama Selotong ini berasal dari nama seseorang yang bernama Si Totong atau Si Lotong. Nah, kemudian sejarahnya Sinotong ini berasal dari Tapanuli, Pak. Tapanuli. Nah, setelah bercocok tanam di sini, membuka pemukiman, kemudian setelah lama berhasil, tapi dia nggak lama di sini, Pak. Maksudnya dia mandek lagi gitu. Dia pergi lagi, merantau ke tempat yang lain lagi. Hijrah. Di sini dia juga dulu ada menanam rempah-rempah, sayur-sayuran yang lokasinya itu di masjid. Kalau sekarang masjid Jami 1 Desa Selotong. Berarti Pak, Masjid Jami juga dalam dia Dalam, Pak. Kemudian setelah beberapa lama Kampung Selotong ini kan kosong Pak. Kemudian datanglah perantau dari desa Terjun Perenperak tuh Pak. Berbeda. Nah, disitulah awal mulanya, kemudian Selotong ini kemudian berkembang dari kedatangan orang-orang dari perantau dari Terjun tersebut sampailah sekarang. Kita berapa dari Selotong tadi? Dari nama Yang pertama yang ya? pertama tadi diabadikan. Dari mana tahunya Pak? Pada waktu itu di Secanggang sudah ada pekan Pak. Sudah ada pekan Secanggang. Jadi setiap si Lotong ini datang kan membawa sayuran, jual sayuran ke pekan Secanggang, itulah dikenal. Maka jalan itu adalah jalan Selotong. Nah, maka jalan sampai sekarang perkembangan zaman berubahlah nama tersebut Ya, sebutan itu. menjadi Selotong. Gitu, Pak. Di sejarah Tadi nggak ada keturunannya Pak di sini. ada Pak. Dari Sinotong tadi nggak ada. Nggak ada. Dari perantau yang kedua lah banyak keturunannya di sini. Berarti gini, Selotong itu datang cuma untuk membuka kampung itu aja. Iya. Dia. Iya, Pak. Tapi meneruskannya yang dari Terjun tadi. Terjun tadi ya. Sampai sekarang anak keturunan pun masih banyak hidup di sini, Pak. Terus masalah ini Pak, masalah perikanan ini Pak, dengan ada perikanan nelayan di sini atau sejenisnya Pak, seperti tambak misalnya atau sejenis jenis ikan Pak. Ada berapa macam apa saja Ikan budidaya. Iya. Kalau Selotong ini memang sebagai kecil di satu tempat, jadi kerjanya yang terbesar adalah petani. Selain kami ini Pak, dia laksana dengan nelayan-nelayan umum. Kami ini nelayan pinggiran. Jadi kalau alat tangkap kami itu jelaslah karena pinggiran, alat tangkapnya sejenis manual atau kami bilang kan, nggak sama dia seperti kalau kita bandingkan Secanggang tadi. Secanggang atau Belawan yang mereka tuh langsung ke laut lepas. Jadi kami nggak seperti itu.
Nah, alat yang kami gunakan seperti jala, jaring, bibir pinggir. Nah, di samping itu juga kami lagi galak-galakan itu dalam program kelompok-kelompok yang ada juga, itu seperti budidaya Pak, budidaya ikan, udang, dan juga ada juga sekarang ini juga kepiting sangkak namanya, kepiting yang digunakan, ya. Dan itu mah pemasarannya lumayan mahal Pak ya? Mahal. Karena dia langsung bisa kita sama kulit-kulitnya Pak ya? Tim soka. Cuman kebetulan kami di sini kelompok-kelompok itu berkenaan tadi karena memang awal pertama kita taruh pendidikan itu sampai ke mengarah ke pengembangannya sampai apanya itu terlalu mahal dan harus kami keluarga. Nah, selain itu ada juga yang namanya budidaya udang panami. Nah, panami ini memang kadang-kadang kalau lagi dalam cara muzur kita meraup hasil coba ya, tapi kadang-kadang kan dalam dia terkendala masalah cuaca, masalah pembibitan dan masalah-masalah maka sekarang ini kalau budidaya udang itu nggak begitu besar lagi, lebih banyak ruginya atau lebih banyak ruginya dan nggak sesuai lagi dengan modal yang kita keluarkan dengan hasil yang kita keluarkan. Nah sekarang udah mengarah ke ikan-ikan Pak, karena ikan-ikan kita nggak perlu perawatan yang terlalu besar kan enggak. Dia ikannya jenis kita taburkan kita tambah itu dan kita, kalau bahasa kaminya orang lain sini dialamkan aja lah. Tapi karena sesuai dengan apa yang kita kerjakan, tentu hasilnya sudah nggak begitu maksimal. Hanya untuk bisa menambah pundi-pundi terang-terang baru kehidupan para nelayan yang ada di sini. Jadi yang jelasnya itulah sekarang Pak. Dulu memang kalau sejarahnya negeri kami itu desa kami ini memang tempat sebagian tempat gunanya ikan udang. Disebabkan karena ada tambah alam itu sedangkan orang tidak ada, maka yang bisa adalah tambah masyarakat yang suku budaya. Berarti sirkulasi airnya nggak ada lah Pak ya? Enggak, karena ditambah tuh itu aja lah airnya. Ya. Sebetulnya kalau sirkulasi airnya itu untuk kami itu nggak terlalu tinggi kali lah, nggak terlalu pengaruh tadi karena kan kami itu terlalu dekat juga dengan laut kami. Hanya saja memang kadang-kadang tentang hal-hal yang lain lah kalau dengan budaya itu kan namanya itu masyarakat ini kan tergantung dengan dana ya. Misalnya obatan ini diminimalkan bebannya ini jadi kan nggak maksimal hasilnya. Jadi kalau di sini seperti air pasang nggak ada gitu Pak? Di pertama tadi nggak ada. Kalau air pasang tentulah Pak karena memang cuaca alamnya kita memang berkenaan dengan air pasang, setelah ada air pasangnya. Apalagi baru ini kan ada pasang rock yang agak tinggi kan, tapi itu enggak juga mengaruh kepada kami, karena kami kan masih pada dataran tinggi tapi ya jangkauan ke rumah-rumah, satu rumah, dua rumah ya terjangkau juga sih air pasang tapi nggak sama lah seperti di tempat-tempat seperti Belawan itu kan yang misalnya di titik-titik itu besar karang ya kan rumah-rumahnya itu terkena air sudah. Ini saya tanya kepada Bapak, bagaimana sih pengelolaan apa yang benar, apa cuma cerita-cerita aja, bagaimana tuh? Di tahun 2022 kita mengikuti event lomba Aku Hatinya PKK mewakili Kabupaten Nangka ke tingkat provinsi. Jadi alhamdulillah segala macam upaya kita laksanakan pembinaan sesuai dengan program-program yang telah disampaikan kepada kami. Setelah dinilai, kami mendapat juara 2 untuk tingkat Sumatera Utara. Juara 2 ya? Iya. Nah, itu dia. Jadi kalaulah PKK-nya, ya memang untuk desa-desa lain banyak belajar ke desa Selotong. Jadi salah satu contohnya tadi ya itu tadi kan ada program hidroponik ya. Itu tadi. Itu bagian dari itu tuh Pak ya? Itu bagian dari kegiatan Ibu PKK. Dan alhamdulillah sudah beberapa kali panen untuk itunya. Tapi masih ruang lingkup keluarga pemerintahan desa. Sayur Pak ya? Iya. Kalau buah nggak bisa tuh Pak? Buah belum pernah dicoba. Ya?
Udah itu Pak gini, tadi kan ada perikanan. Kalau nggak salah kita juga kan potensinya sini pertanian. Nah, kira-kira kami izin lah setelah acara ini kami mau iya Pak, meninjau areal sawah kita. Kalau boleh. Dipersilakan. Namun pertanian kita masih mengandalkan tada hujan. Namun daripada itu, ya kita sudah mencoba untuk tetap setahun 2 kali panen. Nah, itu. Kalau jalan-jalan pertanian, ya alhamdulillah sudah kita rabat beton. Jadi masyarakat kami yang tadinya di tahun 2000-an banyak tanah-tanah yang terlantar, sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, jadi karena aset jalan tadi sudah memang maksimal memadai, jadi tadinya cuma panen paling padi atau sawit, sekarang ya banyak tanam kacang, tanam sayuran, itu tadi palawija. Jadi semua kegiatan masyarakat itu tanahnya tidak ada yang terlantar lagi. Nah, jadi nanti boleh ya disurvey di lokasi. Ingin pula ada kan nanya petani. Nah, jadi kalau masalah perikanan tadi sebenarnya zaman keemasan di Desa Slotong ini dikatakan dolarnya Kecamatan Cangak ya Desa Slotong. Pada masa itu di tahun 2000 tahun 90 sampai tahun 2000. Nah, itu. Namun karena itu tadi sudah diupayakan semaksimal mungkin dana operasionalnya tidak memadai. Kenapa? Ya kita juga kurang tahu, katanya masalah ekspornya kita ke luar negeri. Nah, itu tadi. Kalau dulu kan udang windu atau udang teger, sekarang udang panami. Setelah itu hutan rusak diganti dengan tambak alam. Nah, jadi anak-anak pada waktu itu masih kelas 1, kelas 2 SD, paling kecil duitnya itu 20.000. Dari mana? Dari hasil mereka meleles ketika tambak-tambak tadi panen. Dari hasil sisa-sisa saja. Nah, itu dia. Tapi karena perubahan demi perubahan yang sebenarnya ya paling enak di masa zaman Habibie. Karena semua komoditi kita semuanya mahal. Nah, jadi telah ada ya seperti dikatakan tadi, ada pasang ada surutnya kan. Nah, jadi pada waktu itu juga di tahun 90-an mungkin ya bapak-bapak juga pernah dengar atau mungkin sudah pernah datang di Udang Mas. Nah, itu Udang Mas itu dulu kalau mau melamar kerja di sana harus pakai ijazah SMA minimal. Nah, di Udang Mas itu terbagi 2. Nah, itu gerbangnya di Desa Panti Gading, tetapi wilayahnya sebagian Desa Slotong. Nah, jadi pada waktu itu tahun 1998 karena ada mas-masnya dianggap milik anak Soeharto. Jadi itu tadi. Jadi dijaga ketat sama mereka, dan saat ini juga beralih ada yang berbudidaya ikan yang setiap malamnya ada 2 atau 3 monterpol dibawa ke daerah Danau Toba pemeliharaan kita. Mungkin sementara ini saja. Oke, terima kasih. Saya sekali ini sama Pak Ketua BPD mana? Iya. Bapak ya. Sebagai Ketua BPD itu kan DPRD desa. Iya. Bapak kan ya bergaul dengan kepala desa. Tapi dalam bahasa yang lain kan Bapak mengawasi kepala desa. Iya, betul. Menurut Bapak cuman lah kepala desa kita nih. Udah dia tuh istilahnya lah. Apakah dia orang baik itu artinya sesuai dengan aturan. Apa orang yang dikerjakan? Susah, ya kan mau diajak koordinasi payah, bagaimana Pak? Ini bukan karena ada Pak di sini. Pakai ditanya. Alhamdulillah Pak. Kalau kepala desa kami Desa Slotong ini, alhamdulillah, memang orangnya baik Pak. Rakyat sesuai dengan prosedur. Apapun yang dikerjakan itu sesuai dengan keinginan masyarakat. Iya. Kami pun mengawasinya, ya tetap kami awasi Pak. Memang BPD dengan kepala desa ini kami nggak pernah kerja sama Pak. Iyalah. Cuma kami sama-sama bekerja. Ada tujuan yang sama. Saling kaitan juga ya Pak. Iya. Tapi nggak gaduh. Enggak Pak. Karena zaman sekarang udah nggak gitu lagi. Iya. Tetap kami awasi Pak. Iya betul. Jadi maksud kami itulah dia kan supaya masyarakat juga tahu kan. Jangan pula Bapak main belakang apa kata. Alhamdulillah Pak sampai sekarang Bapak cek untuk Desa Slotong alhamdulillah namanya baik Pak sampai sekarang.
Oke, demikianlah. Jadi ini Pak, makanya itu tadi ada tambahan ya. disampaikan oleh Bapak Ketua BPD, Ya. kita bukan bekerja sama, tapi kami sama-sama Sama bekerja. Ya. Kalau artinya nanti kerjasama, saya tetap bisa jadi bos. Iya, Ini betul. duit kau kerjakan. Tapi kalau sama-sama bekerja, insya Allah itu tidak terjadi. Sesuai dengan fungsi masing-masing. Iya. Dan salah mengartikan. Iya. Ya. Tapi tujuan yang sama ke masyarakat. Jadi terakhir Pak, apalah pesan-pesan Bapak mungkin kepada masyarakat desa Bapak sendiri atau mungkin kepada masyarakat yang lain, kira-kira apa yang mau Bapak sampaikan? Untuk Terima kemajuan desa? kasih kepada tim Kelana, Pak. Tim Kelana, mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi masyarakat kita khususnya dan bagi masyarakat yang artinya nanti melihat acara ini. Mudah-mudahan Desa Slotong tetap menjadi yang terbaik untuk kedepannya, masyarakat kami juga masyarakat yang sejahtera. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Amir tengok tuh. Lebar ya, Ya, untuk selotong inilah salah satunya. sawah-sawah tadi ya. Misalnya ini nanti ditebarikan nih. Berarti dua fungsi dia. Ya. Yang jelas apa nih? Program swasembada pangan Prabowo. Oh bisa Iya. jadi di sini ya. Nah. Bisa jadi. Ya. Malam Gibran kan datang, berangkat Oh, ke gitu ya. Serapit. Iya. Di sini Ya, belum ya? Sini belum. Mungkin belum tahu, Nah. belum terungkap ya kan itu. Dia tanam padi perdana semalam di Serapit. Bang, Bang, ngapain bang? Oh, siapa rumput? Udah, satu rumput. Iya. ini kita tanya nih. Ini udah berapa bulan bang? Ini mau lebih kurang 20 hari. 20 hari. Bang, bentar bang. Yo. Boleh tanya, boleh ya? Ya Pak, ini Pak, siap. Ini padi apa namanya bang? Sambil jalan bang. Ini kalau padi kami punya di Slotong, padi ramus Bang. Rambut. Padi ramus umurnya 5 bulan. Yang wangi itu ya? Kalau yang wangi itu pandan wangi, Oh, lain lagi ya? ramus Dewi. Kalau ini emang ramus Enggak dulu Bang. petani, enggak tahu. Yang sok pandai-pandai nama. Enggak, yang tahu aku rambut tuh wangi. Ada ramus pandan wangi, ramus Dewi baru wangi dia. Oh. Maka Tuh. umurnya kan 6 bulan. Ini 5 bulan. Ini 5 bulan dari penyemayan. Oh. Ini abang punya semua ini? Iya. 3 tempat saya punya. Oh. Ini ada ikannya juga bang? Ya, ada ikan-ikan apa? Gabus. Kecil, Oh. siam. Sekarang gitu di fungsi sekarang, di kebun. Iya. Dia bisa cakap-cakap bang, minta bang ya? Bisa Pak. Pak Saya Amir, Amir bang. saya Iya. Pak Budi, Saya Pak Iwan. Pak Iwan ya. Oh. Nah, jadi warga di sini Pak ya? Iya, ya. Dusun berapa? Sundua. Dusun 2. Desa Slotong. Seloto. Ini ada berapa hektar yang bapak tahu nih ladang di sini? Yang saya urus sendiri. Iya. 1 hektar. 1 hektar. Cuma 3 tempat. 3 tempat ya. Oh. Apa nih? Masalah pupuk, kemudian perhatian dinas pertanian. Ada apa? Ada nih? nggak Penyuluh masuk pertanian? penyuluhan gitu, penyuluhan. Udah. Udah ada ya. Berjalan semua Pak ya? Berjalan Pak. Wah, alhamdulillah mantap lah kalau gitu. Kalau pupuk ya terpenuhi. Cuma kendalanya kadang waktu pengambilan pupuk kita nggak punya modal, itu aja. Oh, kendalanya di modal. Jadi kalau pas gitu, nggak bisa lah ya? Ya ngutang lah. Gitu. Oh ngutang. Ngutang lah sama si agen Iya, tadi, agen agen. ataupun yang pembeli gabah tadi. Kerjasama. Dia mengutangi pupuk, jadi kita jual hasil gabah ke agen tadi. Ke situ juga. harus jual. Kerjasama lah. Cuman harus jual ke dia kan gitu Iya. kalau kita pakai uang Ya dia kan untuk kita beli pupuk. ngambil jasa dia. Iya. Cuma nggak payah ya, nggak sulit. payah. Kerjanya Mudah sebetulnya, tergantung masyarakatnya juga. itu yang penting. Jadi harapan Bapak lah selaku petani kepada pemerintah, Pak. Apa harapan Bapak? Harapan kami ya petani itu dimakmurkan, harga jual babah itu ditingkatkan agar mendapat keuntungan bagi kami. Oh, supaya Fasilitas itu dilengkapi lah. Seperti apa misalnya fasilitasnya, Kalau Pak? kami gini kan masih masa gini kami ini sawah tak ada hujan. Kami perlu pemerataan atau doser. Sementara ini kami perlu itu dulu. Sawah itu diratakan jadi tidak ada tinggi rendah sawah. Jadi selama ini
Tinggi. Sekarang kan berair kalau yang darat Enggak juga. jadi Yang dapat yang nggak hasilnya itu nggak maksimal. Kalau yang maksimal kan 1 hektar itu bisa 7 ton, 8 ton irigasi. Sekarang Kita paling banter ya 5 ton. jauh ya. Jauh lah Pak. 2 ton apanya? 2 Karena 3 kan ton. tanah kita nggak rata. Otomatis yang berair itu yang dapat pupuk. Ya mudah-mudahan ini nanti Dengar ya? didengar atau dilihat sama Ya. pejabat yang terkait lah. Saya Enggak. sekretaris Gapotan. Oh, Anggota brigadi pun sekretarisnya saya. brigade pangan. Iya. Itu nggak bisa diapan ke atas gitu ke Ini pemerintah. masih usulan semua. Masih usulan kami semua. Berarti belum diproses Belum. Maka kami minta. Oh, sudah ada upaya ya, Bang ya? Iya, ya. Tapi belum ada ini ya, belum ada kepastian apanya ya. Kami minta dosen dulu kan pemerintahan lahan sawah itu dulu. Begitu kan. Cukup lah Bang. Oke lah. Oke. Makasih Bang. Makasih Bang ya. Ya, mudah-mudahan gue kan. Sukses lah Bang ya. Aktivitasnya. Assalamualaikum. Nah itu kan tadi Pak Budi, salah satu petani di desa Selotong ini ya. Abang sering kemana? Ada juga lah sekali, cuman nggak Ngapain Bang? jalan-jalan aja, Iya. jalan-jalan lihat. Hobi gitu nih. Iya, Sawah apa? aku suka lihat persawahan gitu. Bukan yang lain-lain Soalnya kan? bukan. Ya, bro, yang lain-lain apa? Jangan lupa like dan subscribe. Dadah.